Ibnu Hayyan, atau yang dikenal oleh dunia Barat dengan nama Geber. Geber. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa ya. Kitabnya itu, nama kitabnya, kitab asli yang beliau tulis itu namanya Ruh Al-Kimia, nama kitabnya. Ya, jadi kimia itu dari bahasa Arab, Ruhul Kimia. Di situ beliau menggambar dengan jelas proses distilasi, mengambil saripati wangi dari bunga, dari buah dan lain sebagainya, ya, mengambil saripati wanginya. Dan beliau ini terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran, salah satunya surat ke-6 Al-An'am ayat ke-99. Ya. Kalimat luar biasa ya. Kalimatnya begini. Wa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutaraqiba wa minan nakhli min tal'iha kinwanun daniyatu wa jannatin min a'nami wa zaituna wa rumman mushtabiha wa ghairu mutasyabih. Dialah yang menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Ada hijau, ada kurma, ada macam-macam yang anggurnya, ada kebun-kebun ini dan lain sebagainya. Ada zaitun, delima dan lain sebagainya. Yang menarik adalah kalimat berikutnya, unzuru. Nah, ini perintah, Pak. Tadi seperti juga awalam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbidan tadi ya, surat 67 ayat 19 tadi yang menginspirasi Abbas Ibnu Firnas. Sama juga, ini kalimatnya unzuru. Lihatlah, perhatikanlah. Unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'ih. Perhatikanlah ya, bagaimana ketika buah atau bunga itu menjadi matang, asmar ya, memerah, berbeda baunya, berbeda warnanya, berbeda aromanya. Perhatikanlah, unzuru ila samarihi iza asmara wa yan'ih. Dan yang men-trigger beliau untuk meneliti adalah kalimat berikutnya, inna fi zalikum la ayatin liqaumi yu'minun. Pada semua itu ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Nah, di situ beliau menelitinya. Kok beda nih ya warnanya, yang merah sama yang hijau gitu ya. Bunga yang merah warnanya lebih manis, yang hijau yang belum merah warnanya begini, buah yang begini warnanya begini. Nah, kemudian muncul ide, gagasan untuk bisa mengambil wanginya itu sebelum sebelum tumbuhan itu menjadi layu. Begitu pula kamera. Kalau kita sekarang pakai kamera, Bapak Ibu, wah ini sudah tidak asing lagi. Itu ya, orangnya namanya Ibnu Al-Haytham, atau orang Latin menyebutnya namanya Al-Hazen. Itu ya. Fakta menarik bahwa dari kitabnya beliau ini namanya Al-Manazir, kitabnya itu diambil dari kata nazar atau mata. Itulah yang dipelajari oleh banyak ilmuwan lain seperti Isaac Newton dan lain sebagainya, René Descartes dan lain sebagainya. Sampai-sampai ini luar biasa menurut saya. Sampai-sampai Bapak Ibu nih, silahkan boleh dicek ini. Sampai-sampai NASA, Badan Antariksa Amerika itu menamakan satu kawah di bulan itu dengan nama Al-Hazen. Namanya beliau ini. Kenapa? Karena kawah itu ditemukan melalui teleskop Hubble yang ada di Amerika, teleskop terbesar di dunia itu, Hubble itu. Yang mereka tahu tidak akan ada teleskop itu kalau tidak ada ilmu optik ini. Jadi mereka namakan satu kawah di bulan itu, nomor kawahnya 59239 Al-Hazen. Al-Hazen. Untuk menghormati beliau, ilmu optik. Dari mana beliau bisa terinspirasi itu? Dari Al-Quran. Al-Quran menjelaskan cahaya itu dengan berbagai macam kata yang berbeda. Ada cahaya yang tegak lurus, ada yang cahaya yang datang dari atas, ada yang cahaya yang datang dari belakang, menghalangi sehingga menimbulkan bayangan, bayang-bayang, beda-beda Bapak Ibu. Ya. Siraj, nur, itu beda-beda cahaya itu. Anwar, itu ya. Munawar dan lain sebagainya beda-beda. Nah, ini harus kita buka. Harus ada pengajian seperti ini. Harus ada majelis taklim seperti itu. Kenapa? Karena memang syarat Allah supaya kita bangga terhadap Al-Quran. Faliyafrahu, Bapak Ibu, bangga, gembira terhadap Quran itu. Tapi bukan sekedar bangga-bangga begitu saja. Sekali lagi saya harus ulangi, bukan sekedar bangga-bangga. Isi di dalamnya itu, sehingga kebanggaannya itu adalah kebanggaan yang berisi, reason,
Wah, kayak apa hebatnya itu kalau sudah begitu. PR kita nih Bapak Ibu, PR kita. Ya, kita berbuat nih, kalau bisa KBA HMIUI punya program juga tahun 2025. Jangan cuma di sini saja pengajian ini bisa didengarkan gitu. Kalau bisa ke orang-orang yang lebih luas lagi itu, biar mereka tahu bahwa Al-Quran mereka itu yang ada di laci-laci rumah mereka itu adalah sesuatu yang berasal dari sisi Allah. Adalah Al-Quran sesuatu yang harusnya kita rasakan kebanggaannya dengan memahami apa yang ada di dalamnya. Keajaiban demi keajaiban, lapisan demi lapisan keajaibannya mesti kita buka dan kita merasakan kebanggaan akan Al-Quran.